Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Mari kita melanjutkan pembahasan kita dari Pengkhotbah. Kali ini Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai 12. Bu Pendeta, kalau bagian ini Tombi rada hafal loh. Wah, kenapa bisa hafal? Kamu sering baca atau sering dengar? Sering dengar kalau di kebaktian pemberkatan nikah juga ada di tata ibadah atau di undangan nikah tentang berdua lebih baik daripada sendirian. Betul, bahwa ayat ini memang sering kali dipakai di dalam khotbah-khotbah atau ibadah-ibadah pemberkatan pernikahan. Karena ayat ini berbicara tentang bagaimana berdua itu lebih baik daripada seorang diri, serta ketika tidur berdua akan menjadi hangat. Namun, tahukah Ibu Bapak, Saudara-saudari bahwa ayat-ayat ini sebenarnya bukan berbicara tentang konteks sebuah pernikahan, melainkan ayat-ayat ini berbicara tentang pentingnya pertemanan, kerekanan, atau persahabatan. Secara khusus, bahwa pengkhotbah sedang membicarakan mengenai rekan usaha di dalam pekerjaan atau bisnis yang digeluti ketika ia menuliskan ayat-ayatnya. Pengkhotbah melihat ada seorang pria yang bekerja keras untuk mencari kekayaan, namun dia katakan bahwa tidak memiliki anak atau saudara laki-laki. Anak atau saudara laki-laki adalah pihak-pihak yang dapat diwariskan kekayaan. Namun karena orang yang dilihat oleh pengkhotbah ini tidak punya anak maupun juga saudara laki-laki, berarti semua hasil kekayaan yang ia peroleh tidak dapat diwariskan, dan bagi pengkhotbah itu adalah sebuah kesia-siaan. Ibu Bapak, Saudara-saudari, tentu saja bahwa hal itu, situasi itu merupakan sebuah konteks pada masa kehidupan pengkhotbah. Pada masa kini, warisan dapat dilakukan atau diteruskan kepada pihak-pihak lain di dalam keluarga. Nah, di dalam apa yang pengkhotbah kemudian sampaikan, ia sedang berbicara mengenai kemudian perlunya atau pentingnya sebuah pertemanan, bahwa hidup sendiri, berjuang sendiri, dan memperoleh kekayaan untuk diri sendiri menjadi sesuatu yang sia-sia. Pengkhotbah mengingatkan pentingnya kehadiran orang lain. Ketika tak ada keluarga, maka kehadiran teman atau sahabat menjadi penting. Di dalam ayatnya yang ke-9, pengkhotbah mengatakan berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Bahwa ketika ada dua orang yang berusaha bersama, entah modalnya bersama atau ada pembagian juga kerja bersama, maka ada sebuah sinergi yang mereka lakukan dan memberikan sebuah hasil yang lebih baik daripada bekerja sendiri. Lebih lanjut di dalam ayat 10, pengkhotbah mengatakan, kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tapi sungguh kasihan orang yang jatuh dan tidak punya seseorang untuk mengangkatnya. Di sini pengkhotbah mengingatkan tentang pentingnya kehadiran orang lain, teman yang dapat mengangkat kita. Ibu Bapak, Saudara-saudari, kita bisa punya banyak teman, kita bisa dekat dengan banyak orang, atau juga ada banyak orang yang biasa kita jumpai dalam kehidupan kita. Tetapi hati-hati, karena tidak semua orang atau bahkan tidak banyak orang yang akan ada tetap bertahan bersama kita pada saat kita jatuh. Karena itu, hargailah teman atau sahabat, orang-orang yang tetap bertahan menemani kita pada saat kita jatuh, dan bahkan menolong kita, mengangkat kita untuk bangkit kembali. Karena mereka adalah orang-orang yang berharga dalam kehidupan kita. Lebih lanjut, kitab Pengkhotbah dalam ayatnya yang ke-11 mengatakan,
Kalau orang tidur berdua, mereka menjadi hangat. Tapi bagaimana seorang diri saja dapat menjadi hangat? Hal ini tidak hanya bisa dibayangkan dalam tidur bersama dalam arti suami dan istri. Namun tidur bersama di dalam arti pertemanan. Bahwa perjalanan atau orang yang berusaha pada masa itu, para pedagang, mereka harus melakukan perjalanan-perjalanan panjang keluar kota, keluar daerah mereka. Dan dalam perjalanan panjang itu tentu mereka butuh tempat untuk menginap. Untuk melawan dinginnya malam, maka mereka butuh tidur bersama. Ketika mereka dapat saling menghangatkan. Di mana dalam suasana dingin, dalam perjalanan panjang, ketika harus tinggal di dalam perjalanan itu, kehadiran seorang teman akan membawa kehangatan bagi kita. Kehangatan ketika mereka ada dekat kita maupun juga kehangatan hati bagi kita. Kitab Pengkhotbah lanjut dalam ayat yang 12 mengatakan, jika satu orang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Pilihan 3 utas tali tak mudah diputuskan. Dalam ayat-ayat ini, Kitab Pengkhotbah sedang mengajak kita untuk menghayati dan mengingatkan kita pentingnya sebuah pertemanan. Pertemanan itu bukan bicara tentang banyaknya atau sedikitnya orang-orang yang menjadi teman kita, tapi berbicara tentang orang-orang yang setia tetap ada bersama dengan kita untuk menguatkan kita, menopang kita, membangkitkan kita saat kita jatuh. Teman-teman yang Tuhan kirimkan kepada kita untuk menolong kita. Nah, Dombi jadi ingat sama sahabat-sahabat Dombi dan bersyukur punya mereka. Juga Dombi mau jadi sahabat yang baik buat mereka. Seperti itulah yang kiranya juga menjadi satu semangat buat kita. Menjadi teman yang baik, yang menolong dan menopang orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita dalam kehidupan ini. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu di malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap teman yang Tuhan berikan kepada kami. Mereka yang menguatkan kami, menopang kami, menanyakan kabar kami, berdoa buat kami. Tuhan, kami juga berdoa agar kiranya Tuhan memampukan kami menjadi teman yang baik, yang dapat menolong dan menguatkan orang-orang yang sedang bergumul, sahabat-sahabat teman-teman kami yang bergumul. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah dalam setiap perjalanan kehidupan kami, ada banyak hal yang dapat terus kami jalankan dengan baik bersama dengan setiap teman dan sahabat yang Tuhan berikan. Kami berdoa ya Tuhan bagi umat-Mu yang juga berada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Baik karena pergumulan kondisi keluarga, atau usaha dan pekerjaan yang sulit, atau mereka juga yang mencari pekerjaan. Kami berdoa bagi mereka juga ya Tuhan yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, baik karena usia lanjut maupun karena sakit penyakit yang ada. Jamahan-Mu ada bersama mereka. Kami berdoa sebagai gereja-Mu untuk berbagai kegiatan-kegiatan kami, untuk rencana peneguhan penatua yang akan dilaksanakan tanggal 24 Maret di GKI Gading Indah dan juga di banyak jemaat GKI di lingkup Sinode Wilayah Jawa Barat. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kegiatan dari Panitia Paskah, untuk berbagai rangkaian menjelang Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah nanti. Serta kami berdoa untuk persiapan kami menjelang perjamuan kudus. Biarlah kiranya kami menyiapkan diri kami untuk menghayati dan juga merayakan kemenangan iman yang Tuhan percayakan. Kami berdoa juga untuk berbagai situasi-situasi yang mengalami musibah banjir, tetapi juga daerah-daerah yang masih memerlukan air untuk mereka dapat bercocok tanam. Kami berdoa untuk harga-harga pangan yang meningkat. Ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang menolong agar setiap pihak dapat mengendalikan harga dengan baik, sehingga rakyat tidak mengalami kesulitan.
di dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi kehidupan sehari-hari. Kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan pada saat ini. Kami percaya Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan malam hari ini, Ibu Bapak Saudara-saudari. Ada informasi mengenai kegiatan Paskah yang akan kami masukkan di akhir video ini. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.